Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Pam. Saudaraku, pertemuan kita kali ini adalah akan menyisir jejak-jejak dari kejayaan kereta api di Lembah Anai, Sumatera Barat. Lembah Anai ini sudah terkenal dengan jembatan layang kereta api karya Akunze Belgi dan juga adalah air mancur yang sudah terkenal juga di mancanegara. Oke, saudaraku, selamat menonton. Kawasan Lembah Anai yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman di bagian selatan dan berbatasan dengan Kota Padang Panjang di bagian utara. Lembah Anai ini sebelum dibangunnya jalan kereta api adalah suatu kawasan lembah yang sempit karena di lembah tersebut juga terdapat sebuah sungai yang deras dan berbatu, sehingga daerah ini jarang penduduknya. Untuk menembus keterisolasian daerah ini, maka Van den Bosch ketika itu sebagai seorang gubernur jenderal Hindia Belanda membuat jalan pedati di pinggir bukit-bukit yang ada di Lembah Anai sampai menuju ke Padang Panjang. Dan jalan inilah nantinya yang diikuti oleh Staatspoorwegen Sumatera membuat rel kereta api sampai ke Padang Panjang. Mengingat kondisi geografis Lembah Anai yang berbukit dan berjurang dan sempitnya kaki bukit, maka pemerintah jajahan Belanda terpaksa membangun dua jembatan ganda dengan dinding setengah lingkaran. Satu buah jembatan dengan dinding setengah lingkaran dan dua buah jembatan kereta api tanpa dinding dan satu buah jembatan layang besi kereta api dengan model kaki setengah lingkaran dengan tinggi 15 meter, lebar kaki jembatan 5 meter tanpa dinding. Di samping itu, dengan sempitnya kaki bukit, maka terpaksa dibangun juga dua buah terowongan yang orang Minang menyebutnya adalah lobang kalam. Dengan selesainya pembangunan rel bergigi, jembatan layang dari besi yang dibuat oleh Akunze dari Belgia, dan penataan air mancur membuat Lembah Anai menjadi tambah indah dan memukau. Dan sekarang sudah menjadi tempat atau spot foto film yang terbaik untuk Sumatera Barat. Saudaraku, sejak tahun 80-an jalur kereta api Lembah Anai sudah tidak terpakai lagi sehingga keindahan Lembah Anai dengan jembatan layang dan air mancurnya kurang terdengar lagi gaungnya. Untuk itu kami mencoba menelusuri jejak-jejak kejayaan kereta api di Lembah Anai yang masih bisa kita lihat sekarang. Saudaraku, kita sekarang berada di jembatan tanpa dinding di bagian utara Lembah Anai yang sudah tidak terurus lagi. Selanjutnya kita menuju ke jembatan layang besi di bagian utara Lembah Anai. Kondisi jembatan layang ini boleh dikatakan tidak terawat, kusam, berkarat, dan catnya juga sudah kusam. Begitu juga dengan dua terowongan atau lobang kalam yang ada tidak berapa jauh dari jembatan layang juga sekarang ini tidak terawat, bahkan sekarang sudah tertutup oleh tumbuhan liar. Ini dia kondisinya sekarang. Jalan kereta api sudah tidak kelihatan lagi, jalan kereta api bergigi sudah tidak kelihatan lagi.
sudah tertutup oleh sampah dan pepohonan, dan hanya sekarang ini terlihat lubangnya aja lagi. Itu rel yang masih tertutup oleh tumbuhan liar. Saudaraku, di depan terowongan atau lubang kalam tadi terdapat sebuah sungai yang mengalir deras berbatu baru, dan ini sebenarnya bisa dijadikan juga sebagai objek wisata yang cukup menarik karena airnya jernih, bersih dengan batu-batu besar. Namun sayang belum dibenahi. Selanjutnya kita menuju ke jembatan tunggal yang tidak berapa jauh dari lubang kalam. Di sini juga terlihat kondisi relnya sudah tertutup dan bahkan jembatannya juga tidak terawat lagi. Bantalan rel kereta apinya juga sudah kelihatan keropos. Tidak berapa jauh dari jembatan tunggal tadi itu terdapat sebuah monumen pembunuhan masyarakat dan pejuang oleh tentara Belanda pada agresi kedua tahun 49. Di monumen ini ditulis nama-nama para pejuang dan masyarakat yang dibantai oleh tentara kolonial Belanda. Saudaraku, kita lanjutkan penyisiran kita ke bagian selatan. Kita menemukan jembatan ganda pertama. Jembatan ganda pertama ini berada di atas sebuah sungai yang mengalir dengan deras dengan berbatu-batu, dan kondisi dari jembatan ini juga kurang terawat. Bahkan bantal dari rel kereta apinya itu juga banyak yang keropos. Penyisiran jejak kejayaan kereta api di Lembah Anai kita lanjutkan ke arah selatan. Kita sudah berada di depan air mancur yang terdapat sebuah jembatan tanpa dinding dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi rel di atas jembatan juga cukup memprihatinkan. Dalam kondisi yang tidak terurus, bantalan keretanya juga sudah keropos, relnya sudah berkarat, dan ini perlu pemeliharaan yang lebih intensif agar tetap awet. Saudaraku, dari atas jembatan yang tidak terawat tadi kita bisa melihat keindahan air mancur Lembah Anai yang terkenal itu. Oke, saudaraku, selanjutnya kita menuju ke jembatan ganda kedua yang mana dulunya ini adalah spot terbaik untuk berfoto. Jadi foto-foto yang Anda lihat tadi itu ada dekat sini. Kondisi dari jembatan ganda kedua ini juga cukup memprihatinkan. Kita bisa melihat ini bantalannya sudah copot-copot, keropos, dinding, lantai, bagian atas dari jembatan ini juga sudah mulai memperlihatkan kekeroposannya. Oke, saudaraku, itulah tadi penayangan kami menyisir jejak-jejak kejayaan kereta api di Lembah Anai, Sumatera Barat. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan Anda share kepada teman yang lain. Sampai jumpa pada episode
yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.